Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur untuk kemurahan Tuhan, kebaikannya, kasih setianya bagi kehidupan kita. Kita ada oleh karena pertolongan Tuhan saja. Mari kita akan segera mulaikan ibadah doa kita. Yesus harapanku, kita angkat satu pujian. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Haleluya. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa kami di sorga, bersyukur kami kepadamu Tuhan. Di dalam nama anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, kami memuji Engkau, kami memuliakan Engkau, kami meninggikan nama-Mu yang kudus. Tuhan, Engkau layakkan kami, biarlah dalam pujian kami, dalam penyembahan kami, bahkan ketika kami mendengar kebenaran firman-Mu, Roh Kudus bekerja, pribadi lepas pribadi, memberikan kekuatan, sukacita, mengurapi kami semuanya. Biarlah ibadah kami boleh menjadi ibadah yang diberkati, nama Tuhan saja yang ditinggikan, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mulaikan ibadah doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Haleluya, amin. Puji Tuhan, mari saya mengajak kita semuanya untuk membuka Alkitab kita. Membaca di dalam Markus pasalnya yang ke-16. Markus pasalnya yang ke-16 mulai dari ayatnya yang ke-9 sampai pada ayatnya yang ke-15.
Markus pasalnya yang ke-16 ayat yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-15, demikian kebenaran firman Tuhan. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu, ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Puji Tuhan, baik sekali apabila Bapak Ibu Saudara semuanya boleh membaca sampai pada ayatnya yang ke-20. Kalau kita melihat di dalam ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, di sini Yesus menampakkan diri, pertama-tama dikatakan dia menampakkan diri kepada seorang wanita, seorang perempuan yang daripadanya Yesus mengusir 7 setan, yaitu Maria Magdalena. Karena sukacitanya yang besar, wanita tersebut pergi memberitahukan kepada murid-murid Yesus. Bahkan di dalam ayatnya yang ke-10 di situ dikatakan, lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiring Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Ya, Maria Magdalena pergi kepada ke-11 murid Yesus untuk memberitahukan bahwa Yesus sudah bangkit. Sama seperti perkataannya. Ya, Yesus sudah bangkit, Yesus sudah mengalahkan maut. Tetapi kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-11 di situ dikatakan bahwa murid-murid tersebut tidak menjadi percaya, entah itu mereka tidak percaya kepada Maria Magdalena atau tidak percaya kepada berita yang dibawa oleh Maria Magdalena tersebut. Atau juga mereka tidak percaya kepada pribadi Yesus yang dalam kehidupannya, dalam pelayanannya, bahkan dikatakan di dalam ayat yang ke-10, mereka selalu mengiring Yesus, mereka selalu mengiring kemanapun Yesus pergi. Tetapi mereka pun tidak percaya tentang kuasa yang ada di dalam Yesus. Ya. Walaupun di situ dikatakan dengan jelas bahwa ke-11 murid itu sedang berkabung dan menangis. Ya. Lalu di ayat-ayat yang selanjutnya juga di situ dikatakan bahwa Yesus menampakkan diri lagi dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka, 2 orang dari 11 murid itu ketika mereka dalam sebuah perjalanan. Tetapi ketika mereka kembali dan memberitahukan kepada rekan-rekannya bahwa mereka mengalami perjumpaan dengan Yesus, mereka pun tidak menjadi percaya. Mereka tidak menerima berita besar, berita yang penuh dengan sukacita yang dibawa oleh Maria Magdalena dan juga 2 orang rekannya tadi. Kalau kita melihat situasinya Bapak Ibu Saudara ya, bahwa mereka itu sedang bersedih karena kepergian Yesus, kematiannya. Bahkan dikatakan mereka sedang berkabung dan menangis. Seharusnya kabar baik, kabar yang penuh dengan sukacita ini diterima ataupun diresponi oleh ke-11 murid itu dengan penuh sukacita. Bukankah mereka sedang berkabung atas kepergian Yesus, atas kematiannya di kayu salib? Tetapi ketika datang berita yang besar yang mengatakan bahwa Yesus telah bangkit, Yesus mengalahkan maut, mereka tidak menjadi percaya.
Bahkan ada teguran keras yang diberikan oleh Yesus sendiri di dalam ayatnya yang ke-14 di situ dikatakan, akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Di ayat ini dikatakan akhirnya, pada puncaknya Yesus mengatakan ataupun memberikan teguran kepada murid-muridnya. Walaupun dituliskan bahwa mereka selalu mengiring Yesus, tetapi apa yang Yesus pernah ungkapkan, apa yang Yesus pernah beritakan kepada murid-muridnya, ini ternyata tidak dipercaya oleh murid-muridnya. Kata-kata daripada Yesus yang memberitahukan, mengatakan kepada mereka bahwa Yesus mati di kayu salib tetapi dia akan bangkit pada hari yang ketiga, murid-muridnya tidak mempercayai akan hal tersebut. Ya, ada satu kalimat yang dituliskan di situ, Yesus mencela kedegilan hati mereka. Hati yang degil, Bapak Ibu Saudara ya. Hati yang degil, kalau kita melihat di dalam Markus pasal yang ke-10, di situ juga ketika Yesus bertanya jawab dengan orang-orang Farisi tentang bolehkah orang yang sudah menikah bercerai, Yesus memberikan jawaban kepada orang-orang Farisi yang sedang menguji dirinya. Mereka, orang-orang Farisi ini mengatakan bahwa Musa membuat peraturan tersebut. Tetapi Yesus mengatakan kepada mereka bahwa Musa membuat peraturan itu karena ketegaran hati bangsa Israel. Karena kekerasan. Jadi apa yang dituliskan di dalam Markus pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-5, kata-katanya pun memiliki arti yang sama seperti di dalam Markus pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-14 tadi tentang kedegilan hati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hati yang degil sendiri adalah hati yang keras. Satu sifat yang tidak mau menerima nasihat orang lain. Tidak mau menerima pendapat, tidak mau dibenahi kehidupannya, atau sikap-sikap yang tidak berkenan yang diberikan solusi untuk menjadi lebih baik lagi. Hati yang degil juga merupakan perasaan di dalam diri seseorang yang merasa paling hebat, paling benar, suka sekali mengkritik tetapi tidak mau ditegur. Ya. Hati yang keras, hati yang membatu, ya. Suka sekali menghakimi orang lain tetapi tidak mau introspeksi kepada dirinya sendiri. Nah, sikap yang seperti ini Yesus dapati pada ke-11 muridnya ketika mereka tidak percaya akan berita besar tentang kebangkitan Yesus. Hati yang degil, Yesus katakan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Ada satu kisah di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-15. Bapak Ibu Saudara tentu sudah kenal tentang cerita tersebut ya. Mulai dari pasal 1 Samuel pasal yang ke-15 ayat yang ke-18. Di situ tentang seorang raja yang diberikan perintah yang cukup jelas. Di dalam ayatnya yang ke-18 di situ dikatakan, Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan, pergilah tumpaslah orang-orang berdosa itu, yakni orang Amalek, berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka. Ayatnya yang ke-19, mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Lalu kata Saul kepada Samuel,
Aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku. Dan aku membawa Agag raja orang Amalek, tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing, domba, dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan? Sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan, sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhaka adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan hati sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Jadi Saul memiliki masalah besar ketika dia sudah ditolak, tidak lagi diakui sebagai raja. Karena apa? Karena Saul di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa hatinya keras, ya. Hatinya tidak mau menerima dan melakukan perintah itu dengan tepat. Bahkan ketika dikatakan kepada Saul bahwa hal tersebut adalah hal yang salah, dia memberikan jawab seolah-olah mengatakan bahwa memang aku telah melakukan apa yang Tuhan perintahkan, ya. Padahal yang dia bisa kerjakan, dia katakan aku telah melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kepada hal yang dia tidak bisa kerjakan karena didesak oleh rakyat, ingin mencari posisi yang aman bagi dirinya sendiri, ingin mendapatkan pujian, ya, Saul tersebut, maka dia melanggar apa yang seharusnya ia harus kerjakan sebagai seorang raja sesuai dengan perintah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga dikatakan bahwa kedegilan hati sama seperti menyembah berhala, sama seperti menduakan Tuhan. Nah, dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak bisa memilah ketika firman itu datang kepada kita, mana yang harus kita lakukan dan mana yang enggak usah kita lakukan. Tetapi ketika firman itu datang kepada kita, entah itu bentuknya menguatkan kehidupan kita, entah itu menegur kesalahan kita, entah itu menyingkapkan, membuka dosa dan pelanggaran kita, kita harus terima. Jangan kita memiliki hati yang degil, yang tidak mau menerima nasihat, yang tidak mau dibentuk, yang tidak mau dikritik oleh kebenaran firman Tuhan. Kita merasa sudah benar dengan melakukan sebagian daripada firman, tetapi firman yang kita tidak bisa kerjakan, kita tidak mau taat di dalamnya. Memang secara daging kita tidak mampu untuk melakukan segala sesuatu apa yang Tuhan firmankan bagi kehidupan kita, setiap peraturannya. Tetapi kita sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, kita melakukan setiap kebenaran firman Tuhan itu bukan hanya dengan kekuatan kita, tetapi perlu kerelaan hati kita untuk kita dibentuk, untuk kita mau diperbaharui, untuk kita mau terus dibawa hidup kita itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Roh Kuduslah yang akan memberikan kemampuan kepada kita, tetapi kita harus memiliki komitmen di hadapan Tuhan untuk kita mau ikuti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Jangan sampai kita menjadi sama seperti murid-murid yang dengan keras Yesus menegur kehidupan mereka. Ya,
memiliki hati yang keras, memiliki hati yang degil. Ataupun ketika kita tidak menaati firman Tuhan, ada masalah yang datang dalam kehidupan kita, sama seperti yang dialami oleh Saul. Ya, sama seperti ketidaktaatan yang telah dilakukan oleh Saul. Ketika kita mentaati setiap kebenaran firman Tuhan yang datang dalam kehidupan kita, yakinlah Bapak Ibu Saudara, apapun yang kita hadapi dalam kehidupan kita, Allah turut bekerja, mendatangkan kekuatan dan kebaikan bagi kehidupan kita. Kalau kita melihat di dalam Efesus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-24, untuk kita memiliki hati yang mau dibentuk, firman Tuhan memberikan jawabannya dalam kehidupan kita. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-17, di situ firman Tuhan katakan, sebab itu kukatakan kepadamu dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia. Yang pertama di situ dikatakan, jangan kita hidup seperti orang yang tidak mengenal Allah. Kalau Samuel tadi katakan kepada Saul bahwa kedegilan hati itu sama seperti kepada penyembahan berhala. Orang-orang yang tahu akan Allah yang hidup, tetapi hidup seperti orang yang tidak mengenal Allah. Hidup seperti orang yang tidak mengenal kebenaran. Ya. Firman Tuhan katakan, biarlah kita menjadi orang-orang yang percaya kepada Allah. Percaya kepada Allah yang hidup. Kalau firman Tuhan di dalam Markus tadi, ayat pokok kita, pasal yang ke-16 ayat 9 sampai 15, di situ murid-murid dikatakan mereka sedang berduka, mereka sedang bersedih, mereka memiliki beban, mereka memiliki masalah. Ya. Tetapi dalam keadaan seperti itu, kalau datang kabar baik, kalau datang firman Tuhan untuk memberikan kekuatan, untuk membawa kita kepada jalan yang benar, terima. Jangan sampai kita tolak. Jangan kita menjadi orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia. Ya. Lalu di dalam ayat yang ke-18 di situ dikatakan, dan pengertiannya yang gelap jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Ya. Ini orang yang hidup jauh dari Allah. Orang yang tahu tentang kebenaran tetapi hidup seolah-olah tidak mengetahui akan kebenaran tersebut. Orang yang mengenal Allah tetapi tidak mau hidup sesuai dengan kehendak Allah. Lalu dikatakan juga di dalam ayatnya yang ke-19 di situ dikatakan, perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Ayat yang ke-20, tetapi kamu bukan demikian. Kamu belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Ayatnya yang ke-22, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Puji Tuhan. Untuk kita menjadi pribadi memiliki hati yang mau dibentuk, percayalah kepada Allah. Terimalah kabar sukacita. Ya. Yesus telah bangkit. Yesus kalahkan maut. Apapun masalahmu, apapun persoalanmu, hal yang sangat menakutkan saja Yesus sudah kalahkan. Untuk menanggung, untuk menyelesaikan setiap problem dan masalah dalam kehidupan kita, Yesus punya kuasa. Ya. Percayalah kepada Allah.
Belajarlah mengenal Kristus lebih dalam lagi. Menerima setiap pengajaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Menanggalkan manusia lama, mengenakan manusia baru. Ya. Hidup sesuai dengan kehendak Allah. Lalu firman Tuhan juga katakan di dalam ayat yang ke-24, agar kita diperbaharui di dalam roh dan pikiran kita. Ya, supaya kita tidak menjadi orang-orang yang memiliki hati yang degil. Sehingga kita menyakiti hati Allah. Dia telah melakukan perkara yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Mengangkat kita, menyelamatkan kehidupan kita. Kalau kita melihat dan kembali lagi di dalam Markus pasalnya yang ke-16 tadi saudara, ayat pokok kita yang sudah kita baca. Kenapa Yesus sampai menegur dengan keras kepada murid-murid yang tidak percaya akan kebangkitannya? Kenapa Yesus sampai katakan bahwa murid-murid ini murid-murid yang degil hatinya, yang tidak percaya kepada kebangkitan daripada Yesus. Yesus mengajar mereka untuk mereka kembali percaya kepada setiap janji kebenaran firman Tuhan. Karena kalau kita melihat di dalam ayat-ayat selanjutnya, di situ dikatakan bahwa ada satu tugas penting kita sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, yaitu mengabarkan keselamatan yang Yesus sudah kerjakan. Kita harus menjadi saksi dimanapun kita berada. Bukan hanya melalui perkataan kita, pun juga melalui perbuatan kita. Tetapi kalau kita tidak menjadi pribadi-pribadi yang mau kembali dibaharui, dibentuk, menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru, kita tidak bisa menjadi berkat. Kita tidak bisa menjangkau orang lain. Ya, apa yang dikatakan di dalam Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-15 tadi, tugas mulia itu diberikan kepada kita, semua kita sebagai orang-orang yang percaya. Ya, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Tugas ini diberikan kepada kita. Untuk itu kita harus memiliki hati yang mau untuk dibentuk, dibaharui di dalam kebenaran firman Tuhan. Setiap kebenaran firman Tuhan ini kita belajar untuk menaatinya setiap waktu, setiap saat di dalam kehidupan kita. Jangan memilah dan memilih mana yang harus saya lakukan dan mana yang tidak perlu saya lakukan. Tetapi baiklah Bapak Ibu Saudara sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, belajarlah untuk taat, melakukan setiap kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Yakinlah bahwa Roh Kudus akan menolong dan memberikan kemampuan kepada kita. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan masuk di dalam doa, kita akan menyembah Tuhan, kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. 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 Lembutkan hatiku ya Yesus. Lembutkan hatiku ya Yesus, dengan firman-Mu tiap hari.
Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau kembali mengingatkan kami melalui kebenaran firman-Mu, agar supaya senantiasa hidup kami tertuju kepada Engkau ya Tuhan. Kami memiliki pengertian yang benar di dalam setiap kebenaran firman-Mu. Kami menerimanya dalam kehidupan kami, belajar melakukannya hari lepas hari dalam kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah kami senantiasa taat, Roh Kudus memberikan kemampuan kepada kami untuk kami boleh melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Setiap kami yang sudah mengikuti ibadah doa malam hari ini Tuhan, Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan kepada kami. Tuhan menolong kehidupan kami apapun yang menjadi permasalahan, persoalan yang sedang dihadapi. Ada yang mereka yang sedang dalam keadaan sakit, mereka yang sedang dalam masalah, mereka yang sedang menghadapi persoalan besar di dalam kehidupannya. Apapun yang dihadapi oleh umat-Mu, oleh mereka yang percaya kepadamu. Tetapi ketika mereka datang kepadamu merendahkan diri di hadapan-Mu ya Tuhan. Tuhan, Engkau yang menjamah setiap hati kami. Engkau yang menolong kami. Engkau yang memberikan jalan keluar, memberikan kesembuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Lawati kami dimanapun kami berada ya Tuhan. Biarlah kami dipenuhkan kembali dengan sukacita dalam kami setia terus mengiring akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan berkati pelayanan pekerjaan Tuhan di Ketapang Keramat Soho, pun pekerjaan Tuhan dimanapun berada, baik di kota, di desa, di mana-mana ada pelayanan pekerjaan Tuhan, Engkau memberkati ya Tuhan Yesus. Biarlah setiap kebenaran firman-Mu ini boleh didengar bagi setiap orang yang haus dan lapar akan Engkau, yang percaya kepadamu semakin dikuatkan. Mereka yang belum percaya akan Engkau, mereka boleh dijangkau dengan setiap kebenaran firman-Mu. Mereka boleh mengaku Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan. Pakai seluruh hamba-hamba Tuhan, pakai anak-Mu, pakai umat-Mu untuk memberitakan kabar keselamatan yang daripadamu ya Tuhan. Kuatkan kami, biarlah kami terus menaruh pengharapan kami hanya di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terpuji-pujilah akan nama-Mu, terpujilah akan Engkau. Kami bersyukur untuk kesempatan yang indah yang Tuhan beri kepada kami. Kami boleh meninggikan, mempermuliakan nama-Mu, masuk dalam hadirat-Mu yang kudus, menikmati kebaikan Tuhan, menikmati kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terpujilah akan Engkau. Pimpin terus kehidupan kami sesuai dengan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau akhiri ibadah doa kami pada malam hari ini. Biarlah kami semua boleh mendapatkan kekuatan baru di dalam Engkau. Kami alaskan semua doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.